Halo. Terima kasih Kak Daktik Dukder, CKT48 show-nya. Terima kasih. Benihnya lagi oke banget. Ya kan habis show, jadi oke dong. Ya masih dengan hairstyle yang sama ya. Terima kasih Kak Franco, roketnya. Udah baikan dong. Sudah baikan banget. Live aku lagi cedera, semangat ya. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh cederanya. Ikutin apa kata fisioterapinya, ayo. Harus disuruh apa, lakuin. Jangan males. Halo Yuhu, apa kabar? Baik. Kabarnya aku baik. Kalian gimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Udah ditagih live Friday aja. Iya, kalian ada yang nonton besok gak Pertaruhan Cinta? Wow, so good. Pasti kalian gak sabar kan? No. Udah auto verify. Curiga ini kakaknya. Aku catat nih kakaknya namanya siapa. Aku catat. Oh, wow. Apa sih itu guys? Singapura. Tentang mobil ya. Aku jujur aku nggak ngikutin guys. Mohon maaf ya guys. Gomen. Aku nggak terlalu paham tentang gituan. Terima kasih Kak Kompasnya. Singa di dapur kali lucu, iya lucu. Aku kira itu tuh tentang motor karena kan namanya aja moto kan. Terus kayak aku kira motor, ternyata bukan. Oh ya udah. Buat apapun. Aku suka lagu ini. Live Friday-nya nggak ada, emang nggak ada. No. Naikin poni gak bisa dinaikin, aneh deh. Terima kasih Kak Krisna, emot jantung. Wow, terima kasih Kak roketnya. Wah, terima kasih Kak Franco toanya. Toa tuh kayak namanya aneh gak sih, kayak janggal. Kayak kenapa Toa? Kenapa cuma ada tiga huruf? Toa itu singkatan ya guys. Telusuri. Tower of. Terima kasih Kak Steph Levinya. Ya tua maksud aku.
Yes, itu bisa. Aku tua. Nah, aku tua berarti itu kamus kita aja ya guys. Ini kamus kita aja. Kangen video call sama aku gak, Lep? Iya kok. Oke. Kakak video callnya ada di sesi berapa kalau boleh tahu? Nanti aku coba apply ya kalau cocok sama tanggal aku. Ya, see you video call guys. Siapa aja nih yang video call? Video call dong. Sudah tertera ya. Apa saja video call aku di mana aja. Nah, itu dia. Gak dulu. Sombong nih yang habis lari 10 km. Ditunggu 10 apa sih? Enggak 1000 kilometer. Yes, apakah Levi sudah makan? Sudah. Tadi aku sudah makan mango sticky rice. Yar. Enak sekali. Jujur, tadi aku makan mango sticky rice-nya tuh kan aku beli ya. Kayak antara tadi pagi atau kapan, ya tadi pagi lah kayaknya. Nah, terus aku masukin ke dalam kulkas. Terus malah ketannya jadi keras. Jadi kayak makan nasi freezer, guys. Ya ampun. Jadinya gitu deh. Ini kamu pakai baju break dancer. Kok tahu banget sih baju-baju JKT? Coba sebutin dong Seifuku dan Ishonya. Terima kasih kakak balon pestanya. Dapat apa? Dapat dapetan deh. Udah nggak mau ikutan lomba video. Hey, jangan gitu dong. Ini aku tuh bikin lomba itu jarang banget guys. Jadi kayak kalian tuh untung-untungan. Iya. Makasih Kak lightsticknya. Ya, makasih ya Pak Jamaah. Tadi makasih banyak ya guys. Terima kasih banyak. Siapa yang nonton tadi? Terima kasih Kak Bon dan Levi-nya. Ya, aku doain biar kita bisa ketemu ya. Amin. Yes. Neko, terima kasih kakak kucingnya. Wow. Ciolin lagi live terus kita gangguin gitu. Terima kasih Kak Syari Levi-nya. Udah dibahas tadi kenapa pakai baju beda sekolah. Aku ganti ya guys. Mirip. Enggak boleh kalian mah kebiasaan. Bentar aku mau ngambil ini. Susah. Jauh. Aku ambil jaket. Kalian ini nggak bisa. Bentar. Bisa. Ya. Gimana ya? Ya, jangan tanya jaket ini lagi.
Bolos bede. Udah aku serut deh biar kalian tidak menjudge baju aku. Baju aku dijudge nih guys baru kali ini. Nah, ya udahlah, ntar ada siapa lagi ngomongin apa lagi. Terima kasih Kak Syabib, Mas Batangnya. Yes. Enggak kepanasan. Monolog, kelewatan. Apa ya? Terima kasih kak petasannya. Apa sih Ciolin kalau monolog? Kejadian begitu cepat ya, tapi iya benar kan gitu. Maka dari itu udah nggak belum. Kerja waktu berlalu dengan cepat ya. Iya itu. Enggak tahu. Tapi depannya waktu berjalan begitu cepat ya. Tapi cepat kok, nggak kerasa ya. Maka dari itu kita dengerin aja nih lagu dari kita. Apakah kamu apakah kamu melihat mentari senja? Yuhi wo miteiru ka? Apakah kau ya udahlah, bentar, ulang. Waktu berjalan begitu cepat ya, tapi ya udah deh. Tapi terima kasih banyak kak Rio Levinya, terima kasih kak. Maka dari itu dengarkan lagu dari kami, Yuhi wo miteiru ka. 1, 2, 3, 4 dung 7, 8 dung. Ada nggak sehat, aku batuk pilek. Tapi kayak puji Tuhan ya guys, ini puji Tuhan banget, kayak emang aku ditakdirkan untuk show pajama tadi. Aku tuh udah kayak wah, aku khawatir guys untuk hari ini sebenarnya. Kemarin tuh soalnya kemarin banget aku tuh pilek, terus kayak sebelumnya tuh aku kayak bilang gitu dalam hati aku, ya udah deh nggak apa-apa aku batuk asalkan jangan pilek. Masalahnya kalau show sama pilek juga rasanya tuh kayak, nah itu tuh nggak bisa. Jadi kayak soalnya kan kemarin aku juga batuknya nggak terlalu parah gimana gitu kan. Terus ya udah aku minum obat terus. Hari ini tadi pagi banget itu tuh aku pileknya hilang. Ya ada lah, karena aku setiap pagi selalu pilek. Enggak selalu, tapi kayak biasanya gitu. Terus udah tuh paginya tuh masih khawatir gitu. Iya, mujizat itu nyata guys, ya ampun, terima kasih Tuhan Yesus. Iya pokoknya pas mau ke siangnya itu tuh aku udah gak berasa pilek, batuknya tuh udah lumayan banget. Terus ya udah akhirnya aku bisa menjalani kehidupan aku di pajama drive ini. Mungkin karena enjoy juga jadi kayak kelupaan gitu loh. Tapi kalian harus coba guys, rasanya
kalau kalian lagi, ini aku mute dulu ya. Kayak rasanya kalian lagi pilek atau batuk, terus kalian dance berapa lagu, itu bakal hilang. Aku yakin banget itu bakal hilang. Aku sembuh karena pajama drive, bagus, keren sekali guys, keren loh. Tapi emang kan kalau sakit itu harus mengeluarkan keringat. Nah itu dia, udah itu keluar semua itu. 5k aja malas, 10k aja dijabanin, gimana sih, aduh. Kudu belajar dance dulu kelamaan. Gak apa-apa, dance apa aja. Yang itu tau gak, teng 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 teng, kan gel doang gitu, semua orang bisa kok. Itu banyak itu yang cowok gel teng 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 teng. Tahu gak sih kalian? Udah taunya aku doang nih yang tahu. Terima kasih Kak Cari Klevinya. Maaf gak tahu, ya udah nih Bapak. Yang ceritanya tuh jokes tuh kalau diceritain gak lucu. Yaudah kita yang lain aja deh. Terima kasih kakak hantunya. Lucu kok, iya makasih. Tuh kan besok ikut. Hah? Oh, kirain bahas baju aku lagi. Kirain ada kata-kata beda itu, aku langsung naik darahku guys. Maaf. Iya maaf deh guys. Sorry deh. BTW aku udah paham tentang MBTI. Aku sekarang bisa menentukan MBTI seseorang. Keren gak? Siapa yang mau aku bikinin MBTI? Udah kayak bikin ini aja ya, gampang banget tuh. Tapi aku udah paham, kayak yang pertama itu kan I sama E, terus S sama N, habis itu T sama P ya, T sama P, T sama F, thinking and feeling. Terus yang terakhir itu J sama P, ya gak? Nggak tahu sih. Ya. Terima kasih Kak Wisnu, Mas Batangnya. Terima kasih. Aku MBTI-nya ISTJ. Ya, aku ISTJ. Siapa yang ISTJ di sini, guys? Beneran, aku ISTJ. Berarti aku itu I-nya introvert. Asik. Terus S-nya itu apa namanya ya? Aku lupa. S seasoning. Iya, aku emang sundere banget orangnya. Aku emang orangnya sensing, benar-benar. Sensing tuh kalau nggak salah yang aduh aku udah lupa guys. Udah lupa tentang
MBTI ini aku kemarin hafal tahu. Emang peka ya? Aku nggak peka tahu. Aku kurang pekanya guys. Tapi aku percaya aku ISTJ. Berarti salah. Enggak, tapi jangan gitu. Apa ya? ISTJ kok. Self claim ya. Bukan. Ini udah verified dari sekolah, guys. Ini disclaimer, ini udah dari sekolah ini MBTI aku. Aku ikut tes di sekolah, terus MBTI itu aku. MBTI itu aku. Terima kasih Kareorio roketnya. ISTJ. J-nya bener banget sih. Jahat ya. Terima kasih Kak Dims V, emas batangnya. I-nya oke lah. Oke kan? Sensing, thinking, jamet. Kuncir satu kayak gini jamet kah? Terima kasih Kak roketnya, Kak Anas. Terima kasih Kak Wisnu roketnya. Ya aku ISTJ. Kita coba lihat ISTJ. Terima kasih Kak Wisnu roketnya. Loh sama. Tapi ya aku nggak percaya, soalnya pas aku lihat kan berarti kan kalau kalian pasti gitu juga gak sih, kayak kalian tahu nih, ceritanya. Terima kasih Kak Steph roketnya, ceritanya kalian tahu. Terima kasih Kak Bondan roketnya, ceritanya kalian tahu nih kalau kalian itu ISTJ gitu ceritanya ya. Nah pasti kalian bakal cari kan kayak karakter film apa yang ISTJ juga kayak gitu. Nah aku tuh nggak percaya, soalnya karakter ISTJ itu yang aku malah suka. Biasanya kalau yang kita suka itu bertolak belakang sama kitanya, nggak tahu sih, itu teori dari diri aku aja. Terima kasih Kak Wisnu roketnya. Iya. Tapi aku dulu tuh berubah-ubah nih, aku sebutin ya MBTI apa aja yang pernah ke detect aku pokoknya MBTI apa aja yang pernah aku lewati gitu ya. Nih aku nggak hafal semua sih, tapi aku hafal gambarnya. Nah aku itu dulu ISFJ pas aku kelas 7. Aku coba tes kan, itu tuh aku coba, terus itu tuh aku ISFJ. Iya. Nah ISFJ ini kayak ya gitu deh, orangnya people pleaser gitu gak sih? Iya, Mikasa Giyu ISTJ. Jadi kayak kok yang karakter yang aku suka malah satu MBTI sama aku gitu. Nah itu aku kelas 7 aku ISFJ guys. Berarti kalau kalian bilang sekarang aku people pleaser, dulu aku lebih parah lagi berarti. Nah udah tuh ISFJ. Abis tuh beranjak dewasa, asik, udah kayak dewasa aja pas aku kelas 8 atau kelas 9 ya. Di periode itu aku memasuki ISFP, tapi kayak pasti tahu aku dari banyaknya aku tes MBTI, aku tuh selalu S, kecuali aku pernah N 1 kali.
Tapi cuma itu doang, sekali doang. Terima kasih Kak konfetinya. Cuma itu doang guys, aku pernahnya gitu. N itu apa ya? Kemarin itu aku hafal. Bentar aku coba baca lagi ya. Kemarin aku sempat ini deh kayaknya catat di HP. Bentar guys. Kita coba ya cari ya. Kalau I sama E kan ya udah itu jelas banget dong. Kalau S sama N kayaknya kalau N tuh kayak dadakan gak sih? Kayak nggak tahu sih. Bener gak? S katanya ngawur. Nah, kalau S itu sensing, itu tuh orangnya tuh kayak fokus gitu pada hal nyata. Terus kayak orangnya tuh detail. Gak tahu sih. Ya kadang gitu ya. Detail, terus dia tuh bukan mengandalkan. Dia lebih suka yang pengalaman langsung gitu, langsung dia lakuin kayak gitu, kayak dia akan percaya kalau dia lakuin. Kayak kalau orang bilang ini tahu, masa sih? Nah, dia akan coba sendiri, kayak dia bakal review kira-kira bener gak ya apa kata orang kayak gitu. Terima kasih Kak Wisnu roketnya. Ya aku kayak itu deh. Aku itu deh guys. Aku itu. Sumpah guys aku itu. Terima kasih Kak Anas, Kak Kristinya. Ya. Aku itu guys. Kalau N berarti tuh apa ya? Terima kasih Kak Cari roketnya. Bentar, mulai dari mana dengernya biar paham. Oke, jadi MBTI adalah gimana perilaku seseorang gitu. Kayak kira-kira dengan MBTI ini kamu bisa tahu nih sifat dia itu secara garis besar tuh kayak gimana. Nah, itu kalian akan begitu guys. Jadi kalau kalian tanya kamu tuh MBTI-nya apa? Aku MBTI-nya ini. Nah, secara garis besar kayak kemungkinan besar dia bakal kayak gini nih orangnya. Kayak gitu guys. Jadi kalian bakal bisa kenal orang lebih dulu gitu, lebih gitu. Terima kasih Kak Wisnu roketnya. Coba ya kita cari MBTI kita ya. Aku bakal jelasin sebisa aku. Ini aku baca juga ya dari internet. Jadi mohon bantuannya kakak-kakak kalau emang aku ada salah gitu. Oke, let's go. Terima kasih Kak Pael Levinya. Let's go. Oke, jadi yang pertama itu antara I dan E urut. Jadi MBTI itu ada 4 huruf. Nanti tuh ada antara I sama E, ini S sama N, dan semua huruf itu punya kepanjangannya masing-masing. Nanti aku akan jelaskan. Asik, udah kayak kelas MBTI. Asik. Keren. Tapi aku senang bahas kayak gini. Aku senang teori-teori kayak gini. Aku senang deh. Jadi kan ada topik juga gitu loh. Kita ada apa namanya, ya itulah. Terima kasih Kak. Takutnya. Terima kasih Kak Hikam roketnya. Oke, let's go. Jadi ya tadi benar, MBTI ada 4 huruf. Nah, kita ke huruf pertama dulu. Kita akan cari dulu huruf pertama kita apa. Terima kasih Kak Wisnu roketnya. Oke, yang pertama adalah apakah kamu introvert atau extrovert? Hayo.
kamu merasanya gimana kalau kayak dari kamu berinteraksi dengan orang, kamu lebih suka keramaian atau enggak. Jujur aku juga ambivert sih, kayak kadang ke event, kayak kalau aku ikut event yang kuliner yang banyak orang gitu, jujur aku kadang suka merasa pusing, kayak rasanya aduh aku boleh gak sih beli online aja kayak gitu. Tapi itu kalau energi aku juga udah habis, jadi aku juga setengah-setengah sih. Tapi pas aku cek, aku itu kayak introvertnya kayak 50-60% gitu. Tapi aku nggak terlalu ngerti. Pokoknya gitu deh. Tapi aku enakan sendiri gitu sih kalau pergi kemana-mana juga. Ya udah kayak sendiri gitu. Ya betul banget. Aku juga gitu. Aku kalau sendiri kayak introvert. Terima kasih Kak Rio Levinya. Ya aku kalau ke orang asing aku akan introvert guys. Tapi kalau udah nyaman, udah kenal sama orangnya, aku bakal jadi extrovert kayak gitu. Ya udahlah, anggap aku introvert lah ya. Kalian udah menemukan belum huruf pertama kalian itu apa? I atau E? Hayo. Itu mah tergantung kenal enggak ya. Iya. Oke. Yeay, akhirnya kalian sudah menemukan apakah kalian introvert atau extrovert. Sekarang kita akan ke huruf kedua, yaitu tentang S dan N. Yes. Bentar, aku cari dulu. Terima kasih Kak Balon Pestanya. Bentar, aku cari dulu ini. Ini tentang apa nih? Keduanya ini. Biar lebih gampang dimengerti juga kan. Bentar guys. Oke, jadi S dan N. Kayak orang bener gak sih? Oke, terima kasih Kak End of Chapter cendrawasinya. Yay. Oke, jadi ya huruf kedua itu ada S dan N. Nah, S ini orangnya tuh realistis banget. Jadi dia tuh iya, orangnya tuh realistis banget. Terus dia tuh fokusnya tuh sama fakta doang. Dia tuh nggak suka nih yang hoax gitu. Asik hoax. Nggak suka tuh yang hoax kayak gitu. Terima kasih Kak Daktikduk dari JKT48 stage-nya gitu. Terus ya jadi dia tuh orangnya kayak belajar dari kesalahan. Dia malah kayak berharap ada hal yang kurang gitu biar dia tuh bisa perbaiki ke depannya kayak gitu. Terima kasih Kak Balon Pestanya. Terus dia tuh kayak orangnya tuh rencanaan banget deh kayaknya. Iya. Itu nanti deh guys. itu huruf yang lain. Terima kasih Kak End of Chapter JKT48 show-nya. Sabar guys. Ya, fokus pada hal nyata. Ya, contohnya nih, kayak dia tuh lebih suka sama instruksi yang jelas, nggak setengah-setengah. Itu yang sensing ya guys. Tuh. Nah, lanjut, yang kedua itu adalah N. N itu adalah intuitive. Apa sih? Intuitif ya. Nah, intuitif ini orangnya itu adalah orangnya tuh kayak mendadak gitu, kayak tiba-tiba kayak kayaknya
aku punya ide deh kayak gitu. Tapi dia kayak orangnya tuh nggak ngira-ngira. Oke, aku ngerti. Jadi ceritanya orang yang punya sifat sensing sama intuitif ini kalau bikin praktikum pasti kalau yang sensing ini orangnya tuh kayak apa ya, dia pengen tahu dulu, lihat YouTube cara praktikum ini tuh kayak gimana ya, kayak jalannya langkah-langkahnya tuh kayak gimana ya, kayak gitu guys. Pokoknya dia tuh pengennya clear dulu lah, dia bisa ngebayangin dulu kayak oh nanti tuh katanya tuh langkah pertama gini gini gini, oke yang kedua kayak gini 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 gitu. Nah tapi kalau orang yang intuitif ini, dia tuh kalau bikin praktikum dia tuh kayak bakal yang nanti pasti bisa, aku punya ide nanti kok, pokoknya kalau nanti kayak gini, ada in case kayak gini aku punya solusi kayak gitu. Pokoknya gas aja dulu deh, gak apa-apa, kita pedein dulu aja kayak gitu guys. Orangnya ngide tuh gitu banget guys. Mungkin terima kasih Karyori Roketnya. Berarti kalau sensing tuh orangnya kayak mikirin masa depan gitu, pikir panjang. Kalau N itu orangnya tuh kayak nanti kalau N tuh orangnya kayak ya udahlah kita lakuin aja dulu, nanti hasilnya ya udah, kan ini ide aku kayak gitu. Tapi aku tuh mungkin kalau di hal-hal aku juga lihat gitu hal-hal ininya penting apa enggak. Kalau hal-hal kecil tuh kayak aku bodo amat sih jujur, kayak ya udahlah gitu, hal kecil kok, kalau kita nggak di ini ya nggak akan berdampak apa-apa kayak gitu. Tapi itu apa contohnya, apa aku nggak gitu, aku mikirin sih. Tapi kalau kayak gini-gini gimana, terus aku apa dong? Ya aku aku ini sih, aku S guys. Ya N itu imajinatif. Makasih loh kak, ini udah kita konsul sama psikiater kita ya. Yes. S itu sensing, yaitu kayak aku orangnya suka berencana, suka merencanakan sesuatu di masa depan. Kalau N tuh lebih yang ya udah kita jalanin dulu aja. Kata-kata siapa tuh gitu ya gitu guys. Oke, menurut kalian itu kalau rencana itu nanti J sama P, ya udah aku minta maaf deh. ya udah bentar aku tapi gitu kan, secara garis besar S itu gitu ya udah gitu deh guys, sama-sama belajar. Kamu apa? Berarti aku S suka merencanakan sesuatu tapi tak pernah dilakukan. Iya sih, aku sih S. Enggak, itu bukan S tau, itu ide doang. Aku N ya guys. Ya udah apa aja deh, aku lebih percaya sekolah aku IS ya berarti. Oke. ya udah guys. Oke. Lanjut ke huruf ketiga. Huruf ketiga itu adalah thinking dan feeling. Ini sangat amatlah jelas. Kalian itu lebih mikir logika atau kalian lebih main perasaan? Kayak
untuk memutuskan sesuatu kamu bakal berlandaskan teori atau perasaan kamu aja, kayak gitu. Kalau aku jujur aku mikir kayak aku nggak apa-apa deh, aku gimana nantinya, yang penting kalau aku gini aku bakal oke, gitu. Aku bakal sesuai nih sama yang ada di pikiran aku, kayak gitu. Atau iya sih, aku dulu kalau jadi, mungkin kalau jadi ketua kelas atau gimana itu nggak boleh ya kayak gitu, harus ini juga, ini tentang feeling juga kali ya. Tapi aku orangnya bukan feeling banget, makanya dulu tuh aku pas jadi ketua OSIS aku tuh lebih kayak, aku lebih mikirin kayak gimana untuk mempertahankan asik, bagaimana cara untuk aku untuk mempertahankan keorganisasian ini, gitu. Ya itu guys, tapi aku nggak pernah tahu jadi ketua kelas. Apa aku pernah ya? Sumpah guys, aku nggak pernah jadi ketua kelas. Kayaknya pernah pas TKB. Nah itu tuh aku mau cerita deh. Dulu kan ya namanya masih bocah ya, jadi kayak aku tuh orangnya kalau ada peraturannya gini aku bener-bener lakuin. Terus pas ada yang ngelanggar pasti aku kayak, ih kamu nggak boleh, kata Miss tadi tuh begini cina gitu. TK dihitung, ya udah deh, TK nggak dihitung berarti aku nggak pernah jadi ketua kelas dong. Aku selama ini jadi sekre mulu, makanya dulu tuh pas aku SD itu tangan aku kapalan mulu guys, karena itu aku disuruh nulis mulu. Itu tuh rasanya tuh kayak ya ampun. Ya oke sih, suka sih, tapi gimana ya kalau setiap hari kan jadi bosen juga gitu ya. Dulu kan masih kecil, nggak pakai komputer apa-apa, pakainya papan tulis ya. Kita berarti seumuran tau. Aku belum tuh yang pakai komputer gitu ya, paling ada pelajarannya ada. Kita berarti seumuran guys. Aku 2009. Asik ya. Terus kita tuh lagi bahas apa ya? Oh iya, ya jadi tuh orangnya kalau kamu orangnya thinking banget, pasti kamu tuh kalau jadi ketua kamu bakal mikir apa sih yang benar buat kita. Tapi kalau kamu itu orangnya feeling, kamu kalau jadi ketua kamu bakal kayak apa ya yang baik untuk kita semua, kayak gitu. Wow, goks, asik. Ya itu ya guys. Kalau aku berarti udah ketemu 3 huruf ya guys dari diri kalian. Kalau aku berarti untuk saat ini itu IST. Nah, ya. Oke, kalian apa? Hayo. Kalian kira-kira apa? Kalau digabung jadi apa? Apakah ada yang sama kayak aku juga atau kalian beda? Demi apa sama juga IST? Oke, yay, good. Oke, lanjut ke huruf keempat. Huruf keempat ini
huruf keempat ini ada J sama P. Nah, J ini orangnya tuh teratur banget. Dia itu suka bikin rencana. Pokoknya kalau kamu ceritanya janjian sama dia, kita nongkrong yuk, atau kita mau bikin piknik gak guys, kayak gitu. Ayo kita bikin piknik di hari Minggu. Terus dia tuh akan bikin jadwalnya. Dia bakal bikin jadwalnya kayak oke, kita ngumpul jam 12. Itu kondisinya kalian harus udah makan ya. Kalau enggak jam 11 aja deh, biar kita sekalian cari makan. Kayak gitu guys. Rencana adalah hal yang baik untuk cinta. Itu banget, rencana. Nah, terus nanti dia bakal kayak, dia udah bikin list. Itu aku banget guys. Oh my god, itu aku banget. Terus udah gitu abis itu udah tuh nanti kayak oke, jam 3 kita bakal ke taman ini. Nanti jam 5 kita bakal ke mall ini, naik ini. Terus dia tuh udah kayak bikin kalau emang bikin pakai transportasi umum, dia tuh udah kayak catet abis nih kita harus kesini, terus nanti abis nih kita harus kesini, harus ke stasiun ini, terus kita turun, kita harus jalan berapa menit lagi gitu. Oh, nice. Nah, itu dia guys, itu si Jajing J. Yes. Terus kita lanjut ke yang huruf kedua, yaitu P. Perceiving. Ya. Ambil banget. Ya itu. Jadi dia itu orangnya fleksibel banget. Jadi kayak ya udah, kapan aja aku akan bisa kok. Ya, orangnya spontan. Terus juga orangnya tuh iya gitu. Kalau ada janjian gitu kayak, oh ya udah ntar kita ketemu ya nanti. Oke, bye. Gitu. Ntar pas di sana lapar nih, makan yuk. Terus abis makan kayaknya mau nongki dulu deh, mau minum kopi dulu deh. Yuks. Terus tiba-tiba udah jam 3 aja, kita belum kemana-mana. Kayak gitu guys. Itu dia guys. Terus dia orangnya tuh kayak ya udah open aja lah, ya mau gimana lagi, ya udahlah, let's go aja, gaskeun gitu guys. Oke, apakah kalian sudah menemukan kira-kira MBTI apa yang cocok untuk kalian? Oke, maaf ya guys. Kok ini instrumen doang sih? Oke, coba sebutkan MBTI kalian di sini. Kira-kira kalian apa? Tapi ini bersifat enggak ini ya guys, enggak konsisten, kadang juga tergantung mood juga. Mood kalian lagi ceritanya lagi sedih apa gimana, jadi kalian ngerasa kayak kalian orangnya feeling banget kayak gitu, jadi bisa aja, atau sebaliknya atau gimana. Wow, ada yang sama kayak aku ya. Tapi for your info, ISTJ itu adalah MBTI yang banyak orangnya guys, kayak populasinya banyak. Jadi nggak heran kalau emang kita samaan gitu loh. Ya termasuk yang banyak kalau nggak salah deh. Kita coba lihat ya ke popularitas
kita coba berapa persennya di dunia ini. Kita coba lihat. Oke, dimulai dari ISFJ. Oke, MBTI aku emang paling pasaran nih guys. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Oke, jadi kalau kamu adalah ISFJ, kalian itu ada perkiraan persentasenya tuh 13,8%. Itu popularitasan ISFJ ya guys. Terus ada ESFJ. Ini sama kayak tadi, cuma bedanya dia extrovert aja. Terima kasih Kak Balen Pestanya. Itu 12,3. Ya lumayan. ISTJ ini aku nih 11,6. 11,6. Banyak dong berarti. Nggak cuma aku doang. Makanya itu aku sering banget guys. Orang ISTJ tuh pasti ada di film-film guys. Pasti ada orang yang kayak gitu guys. Bahkan teman kalian mungkin ada yang kayak gitu, atau mungkin kalian gitu. Terus ada juga ISFP. ISFP ini aku dulu. Terima kasih Kak Anas doanya. ISFP ya ini MBTI aku dulu ada di angka 8,8. Bedanya lumayan ya, dari 11 ke 8,8. Aku jadi ISFP aja deh guys. Biar jarang, agak lebih jarang. Ya itu ya guys, ISFP. Terus ada ESTJ. Siapa yang ESTJ? Itu 8,7 guys. Yos, 8,7%. Ada ESFP. Udah kalian lihat aja lah sendirilah ya. Ada kok di Google, kalian bisa lihat, cek aja di sana. Tapi top 3 paling ini deh, top 3 paling jarang. Di urutan ketiga itu ada INTJ. Siapa yang INTJ? INTJ tuh berarti aku pernah tahu ke di tag jadi INTJ apa INTP ya. Pokoknya IN gitu deh, tapi T juga. Tuh guys. Siapa INTJ? Wow, kamu jarang orangnya. Apa sih? Oke, terus kedua top second place ENTJ. Siapa yang ENTJ? ENTJ siapa? Hayo, nggak ada ya, berarti beneran ini mah. Strike. Terima kasih kakak. Aku barusan ngetes, ternyata ISTP. Udah jangan roll eyes gitu dong. Pakai emot roll eyes. Ya udah, kenapa emang kalau ISTP? Gak apa-apa, aman aja. Kamu nggak akan di iniin kok. Ya itu ya guys. Oke, terus first place nih. Terima kasih Kak Elizabeth raketnya. Yaitu ada INFJ. Siapa yang INFJ? INFJ. Jih, pakai kacamataan. Males. INFJ tahun depan bakal naik gara-gara banyak yang ngaku-ngaku. Bener banget sih, ini ikan satu ini. Kalau ngomong beneran ini dia jujur orangnya. Kenapa sih namanya ikan kamu?
aneh. Kamu apa lab yang paling inilah paling banyak orang? Ternyata aku tuh apa ya, INFJ. Kok gitu, emang orangnya kayak gimana? Biar aku ngerti, kita coba cari karakter anime yang INFJ biar aku tuh bisa ngerti kira-kira tuh kayak gimana sih. Lah, oh, oh, aku iya ada Itachi guys. Ada Armin Arleto, ada Armin guys. Armin itu Oshi aku guys. Armin itu Oshi aku di AOT guys. Iya, ada Johan Liberto. Aku males, aku nggak mau. Aku nggak mau lihat tahu. Aku nggak mau, sumpah. Nggak boleh gitu. Armin Selema. Armin tuh slow but burn. Beneran burn. Aku kaget banget tahu pas dia beneran ini guys. Pas Armin hanya terlentang dan terus kayak aku kaget gitu. Kenapa dia kebakar, kasihan banget. Refleks utututu. Refleks utututu. Terima kasih Kak Hikam roketnya. Ya itu guys. Kan bestie banget Levi sama Yohang. Aku mau, aku bisa, ini kunciran aku ini bisa lebih menggila guys, lebih gini tahu kalau aku ketemu Yohang Liberto sang Izuku Midoriya ya, si siapa namanya si Bakugo sebut Deku maaf ya Izuku Midoriya, udah lupa sama kamu. Fun fact, dia itu adalah husbu kedua aku, maksudnya husbu kedua aku yang benar-benar kedua, apa sih, pokoknya husbu kedua yang pernah aku, apa sih namanya. Terima kasih Kak balon testanya. Pokoknya gak tahu guys, aku udah kehilangan kata-kata. Pokoknya Deku itu adalah Oshi aku yang kan abis pertama kali ini yang kedua kalinya aku punya Oshi itu tuh Deku itu. Aku bahasanya jelek banget ya. Nomor 1 pasti Yohan. Gak mau guys, gak mau. Ada Yuki Sohma nih yang ada di Fruits Basket gak sih? Ya gak? Oh iya yang jadi tikus kan. Ya oke lah dia. Enggak, INFJ tuh tidak menyebalkan kok guys, kecuali Johan Liberto. Aku nggak bisa kalau dia tuh kayak aku ban, bye guys gitu. Enggak kok, INFJ tuh nggak menyebalkan kok, tenang aja. Kalian tuh jangan minder yang punya INFJ karena kalian ya langka. Seneng tuh langka. Ada si Kaworu juga ya, Kaworu. Ada siapa? Norman itu Promised Neverland. Naomi Misora, demi apa? Oh alah. Ya udah. Oke. Lama-lama juga cinta sama Yohang. Aku tidak akan tertipu dengan
dengan rambut blondenya guys. Aku nggak mau. Enggak, biarkan bajuku aja yang blonde, tenang aja. Sudahlah ya, kita coba ya cari siapa ya MBTI yang ada di anime. MBTI aku dulu deh. Aku udah kenal sih, kayak aku udah kenal dari Kasa, ada Gyu, ada Rei Ayanami, ada Violet Evergarden, ada siapa lagi? Siapa ini? Nggak kenal. Ada Kageyama, ada Nanami Kento, ada Megumi, ada Haruhi Ouran High School guys. Kalau nggak salah ya guys, Lauliat itu kalau enggak ya, dia N ya, enggak deh, sorry guys, kayak dia N deh. Ya itulah, banyak temennya ternyata yang ISTJ. Ya iyalah, orang peringkat ketiga paling populer itu paling banyak orang yang punya ISTJ. Ya itulah guys. Iya. Oh, L itu sama aku sama kayak aku. INTP. Hinata siapa dulu? Hinata Shoyo atau Hinata siapa? Sombong apa coba? Sombong roll eyes. Hah? Apa coba? Oke. Terima kasih Kak hantunya. Spooky. Ya. Spooky. Ya, siapa lagi sih? Kalau boleh tahu, kita coba cari ya. Tapi jujur deh guys, kalian Dokter Tenma, Dokter Kenzo, Kenzo Tenma, ya dia ISFJ deh. Dia tuh feeling banget. Aku yakin. Kita coba lihat ya. Sampai salah aku push up. Nggak mau. Kenzo Tenma MBTI. Masa dia tinggi? Hah? Enggak. Dia INFP. Enggak. Iya, kenapa aku bilang thinking? Dia F kok guys. Feeling. Enggak, tapi at least aku bener dong, kayak benar. Enggak, tapi kelihatannya Dokter Tenma tuh kayak gitu. Jadi aku kayak sebenarnya kasihan sama dia. Jadi aku bilang ISTJ karena aku kayak kalau melihat dia tuh aku kayak kasihan gitu. Iya, aku feeling ya. Ya udah deh, minta maaf, aku berarti memalsukan MBTI aku yang sebenarnya. Berarti aku nggak tahu deh, aku udah nggak tahu. Aku nggak. Gojo tuh yang dia tuh pasti yang playful gitu, dia pasti F. Terus dia dia N, abis itu dia P, ENFP. Aku yakin ENTP, Gojo. Gojo, kamu MBTI-nya apa? Gojo ENTP. No. Ya oke lah. Hey, kebelah. Don ya. Coba ISTJ cocok berteman dengan siapa? Iya, aku ISTJ kan tadi ya. Kok nggak ada jawabannya gitu sih? ISTJ cocok berteman dengan siapa? Kira-kira Waguri apa ya? F.
J. Kita coba lihat Waguri. Salah ngetik. Aku yakin. Mana sih? Kok nggak ada? Kak. Ya itulah, pokoknya kalian coba cari sendiri ya guys. Gak bisa ini soalnya. Coba tipe yang paling cocok berteman dengan ISTJ. Nah ini dia guys. ISTJ ini cocok dengan tipe yang paling cocok berteman dengan ISTJ. ESFP, ESTJ, ISFJ, INFJ. Tantangan, katanya yang ada tantangannya gitu. MBTI yang harus ada tantangannya gitu. Kalau mau berteman, mau temen aja kayak main parkour ya. INTJ, ENFP, udahlah aku kayak buta huruf gitu loh guys. Ya udah kita bacain top gifter aja yuk dari kakak yang ke-10. Ada Kak siapa sih? Ada Kak Elizabeth. Terima kasih Kak Elizabeth. Yang ke-9 ada Kak Reorio. Terima kasih Kak Reorio. Yang ke-8 ada Kak Dims V. Terima kasih Kak Dims V. Yang ke-7 ada Kak Pael. Terima kasih Kak Pael. Yang ke-6 ada Kak Syabib. Terima kasih Kak Syabib. Yang ke-5 ada Kak Bondan. Terima kasih Kak Bondan. Yang ke-4 ada Kak Carik. Terima kasih Kak Carik. Yang ketiga ada Kak Wisnu, terima kasih Kak Wisnu. Yang kedua ada Kak Dakdikdukder, terima kasih Kak Dakdikdukder. Dan yang pertama ada Kak Kenzu, terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih banyak untuk hari ini. Yang give for today. So, selamat istirahat. Dadah, terima kasih banyak guys untuk hari ini. Selamat istirahat ya, udah malam juga. Bye-bye.